Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Intan Permatasari, NIM 211F10483. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu dengan mempresentasikan dengan tema tunarungu. Ini adalah mata kuliah pendidikan tunarungu yang diampu oleh Bunda Sugihartati. Baiklah, saya mulai. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Nah, yang dimaksud dengan tunarungu itu sendiri adalah kondisi di mana fungsi pendengaran seseorang terganggu. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu diperlukan komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Di masyarakat kita, tunarungu sering disebut dengan tuli. Nah, di sini ada perbedaan tuli dan tunarungu. Kebanyakan orang awam tentunya menyebut tunarungu adalah istilah yang paling tepat serta paling halus dalam membahas saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan pada indera pendengarannya. Berikut akan dibahas persepsi kata tuli dan tunarungu dari berbagai sudut. Menurut Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, menggantikan KBBI keempat yang telah berusia 8 tahun. Nah, tunarungu artinya rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Namun, secara penulisan, tuli dengan huruf kapital T menurut komunitas tuli sendiri dipandang lebih sopan dan mereka lebih nyaman dipanggil dengan sapaan tuli dibandingkan dengan tunarungu. Mengapa? Karena penulisan tuli dengan huruf kapital T sekaligus sapaan tuli menunjukkan identitas orang tuli sebagai sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai identitas, memiliki bahasa dan budayanya tersendiri. Sedangkan tunarungu dianggap sebagai sebuah keharusan untuk mengoptimalkan kemampuan pendengarannya dengan berbagai cara agar menyerupai orang-orang yang dapat mendengar. Kebanyakan orang menganggap bahwa tuli dan tunarungu memiliki kesamaan makna. Sedangkan tunarungu dianggap sebuah keharusan untuk mengoptimalkan kemampuan pendengarannya dengan berbagai cara agar menyerupai orang-orang yang dapat mendengar. Kebanyakan orang menganggap bahwa tuli dan tunarungu memiliki kesamaan makna. Padahal pada kenyataannya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Mereka menjadikan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu. Meskipun demikian, tidak semua orang tuli memiliki kemampuan berkomunikasi. Ada yang hanya bisa menggunakan oral saja untuk berkomunikasi, ada yang hanya bisa menggunakan isyarat saja. Ada pula yang bisa kedua-duanya. Bahkan ada juga yang tidak bisa kedua-duanya, karena mereka tidak pernah sekolah. Berikut macam-macam tuli.
yaitu tuli dalam kedokteran, dibagi atas 3 jenis. 1. Gangguan dengar konduktif adalah gangguan dengar yang disebabkan kelainan di telinga bagian luar dan atau telinga bagian tengah, sedangkan syaraf pendengarannya masih baik, dapat terjadi pada orang dengan infeksi telinga tengah, infeksi telinga luar, atau adanya serumen di liang telinga. Yang kedua, gangguan dengar syaraf atau sensori neural, yaitu gangguan dengar akibat kerusakan saraf pendengaran, meskipun tidak ada gangguan di telinga bagian luar atau tengah. Yang ketiga, gangguan dengar campuran, yaitu gangguan yang merupakan campuran kedua jenis gangguan dengar di atas. Selain mengalami kelainan di telinga bagian luar dan tengah, juga mengalami gangguan pada saraf pendengaran. Untuk menentukan jenis dan derajat ketulian dapat diperiksa dengan alat yang dinamakan audiometri. Di samping dengan pemeriksaan audiometri, ambang respon seseorang terhadap bunyi dapat juga dilakukan dengan pemeriksaan BERA atau Brainstem Evoked Response Audiometry. Dapat dilakukan pada pasien yang tidak dapat diajak komunikasi atau anak kecil. Informasi lainnya yang perlu diketahui ialah tuli memiliki tingkatan gangguan yang berbeda-beda, sehingga berikut akan dipaparkan secara singkat klasifikasi gangguan pendengaran, antara lain 1. Gangguan pendengaran sangat ringan atau 27 sampai 40 dB. Yang kedua, gangguan pendengaran ringan 41 sampai 55 dB. Yang ketiga, gangguan pendengaran sedang 56 sampai 70 dB. Yang keempat, gangguan pendengaran berat 71 sampai 90 dB. Dan yang terakhir, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli di atas 91 dB. Selanjutnya, budaya tuli. Setiap kelompok masyarakat memiliki budaya sendiri, begitu pula dengan orang tuli. Sebagai kelompok minoritas, mereka juga mengalami budaya yang berbeda dengan orang dengar atau non-tuli. Namun, walaupun sebagai minoritas, mereka juga memiliki unsur-unsur budaya yang sama dengan mayoritas atau yang non-tuli, seperti bahasa, sejarah, nilai, tata perilaku, sistem kepercayaan, tradisi, sistem kemasyarakatan, perjuangan, dan kesenian. Dalam kelompok masyarakat tuli, budaya yang paling menonjol adalah bahasa. Bahasa yang digunakan oleh orang tuli adalah bahasa isyarat Indonesia atau disingkat dengan Bisindo, yang merupakan bahasa asli atau bahasa ibu mereka. Bisindo juga memiliki ragam pada tiap daerah, seperti halnya bahasa daerah. Misalnya saja bahasa isyarat Yogyakarta dan bahasa isyarat Magelang, terdapat perbedaan. Kendati demikian, mereka tetap bisa berkomunikasi. Dalam KBBI, bahasa isyarat adalah bahasa yang tidak menggunakan bunyi ucapan manusia atau tulisan dalam sistem perlambangannya. Dua link bahasa yang menggunakan isyarat atau gerakan tangan, kepala, badan, dan lain sebagainya. Asal-usul budaya dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak terlepas dari sejarah, mengapa hal tersebut ada dan dapat terjadi. Sama halnya dengan budaya tuli di Indonesia, sejarah tuli selalu melekat dan memperkenalkan budaya tuli itu sendiri. Sejarah tuli juga dituangkan ke dalam bentuk sastra, seperti
puisi yang tercipta dari hasil refleksi pengalaman tuli, cerita penggolong atau classifier, cerita menggunakan alfabet dan angka dalam bahasa isyarat, dan narasi. Tradisi dalam kelompok tuli hampir sama dengan kelompok dengar, yaitu kumpul-kumpul dari muda hingga yang tua tetap masih sering berkumpul. Kegiatan olahraga, pencerita, seni, dan lain-lain. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Sedangkan dikatakan tunarungu apabila kita tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarungu. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Hal yang perlu diperhatikan akibat dari ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi. Sedangkan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Dan karena tidak dapat mengerti bahasa secara lisan atau oral. Berikut definisi pengertian tunarungu dari beberapa sumber buku. Menurut Winarsih tahun 2007, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Selanjutnya, menurut Suharmini tahun 2009, tunarungu adalah keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Selanjutnya, menurut Sucihati 2006, tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Menurut Somad dan Hernawati tahun 1995, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda tahun 2013, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu dengar, yaitu sebagai berikut. Pertama, kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Yang kedua, tuli atau deaf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara.
namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Yang ketiga, tuli total atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Sedangkan menurut Winarsih tahun 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel, tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu pertama, kelompok 1, kehilangan 15-30 dB, mild hearing losses atau ketunarunguan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kedua adalah kelompok 2, kehilangan 31-60 dB, moderate hearing losses atau ketunarunguan sedang. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Kelompok 3, kehilangan 61-90 dB, severe hearing losses atau ketunarunguan berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Kelompok 4, kehilangan 91-120 dB, profound hearing losses atau ketunarunguan sangat berat. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 dB, total hearing losses atau ketunarunguan total. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Berdasarkan sifat terjadinya, dibagi menjadi 2, yaitu ketunarunguan bawaan dan ketunarunguan setelah lahir. Ketunarunguan bawaan artinya ketika lahir, anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Sedangkan ketunarunguan setelah lahir artinya terjadi tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Berdasarkan tempat kerusakan dibagi menjadi 2, yaitu kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah dan kerusakan pada telinga bagian dalam. Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut tuli konduktif. Kemudian kerusakan pada telinga bagian dalam tidak dapat mendengar bunyi atau suara disebut tuli sensoris. Kemudian berdasarkan taraf penguasaan bahasa, ada 2, yaitu tuli prabahasa atau prelingually deaf, adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, yaitu usia 1,6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda atau signal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Yang kedua, tuli purna bahasa atau postlingually deaf adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah penyebab tunarungu. Menurut Somad dan Hernawati tahun 1995, penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir, prenatal, ketika lahir, natal, dan sesudah lahir, postnatal. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut.
Faktor internal. Yang pertama, keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian melaporkan 199 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai 1965. 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Ketiga, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah toksamania. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang saraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ada 4. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau saraf pendengaran. Kedua, meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont 1968, sebanyak 8,1%, Reyes 1973 melaporkan 4,9%, sedangkan Tribus 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Yang ketiga, otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis, tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada kanak-kanak sebelum mencapai usia 6 tahun. Yang terakhir, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Selanjutnya yaitu karakteristik tunarungu. Menurut Sucihati tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk. Gerakan matanya cepat, agak beringas. Gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah. Pernafasannya pendek dan agak terganggu. Yang kedua yaitu karakteristik intelijensi. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya.
Namun demikian, secara fungsional, inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak. Sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak, diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Tidak semua aspek inteligensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal. Misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Yang ketiga yaitu karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak. Di satu pihak karena kemiskinan bahasanya, dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Yang keempat, karakteristik sosial. Dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Yang terakhir yaitu karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan, sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Proses komunikasi tunarungu. Menurut Melinda, tahun 2013, proses komunikasi yang terjadi pada seseorang yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. 1. Pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Peran adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Materi pesan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Kemudian simbol isyarat. Pada tahap ini, pengirim pesan mempunyai kode atau simbol, sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seseorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan. Tujuan penyampaiannya adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Yang ketiga, media penghubung adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera, telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti.
Yang kelima, penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim, meskipun dalam bentuk kode atau isyarat, tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Terakhir yaitu balikan, adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa balikan, seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Demikian tugas UTS kali ini untuk mata kuliah pendidikan tunarungu. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.